Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang virus, ya. Nah, di mana virus berasal dari kata virion yang artinya adalah racun. Nah, di mana yang pertama kita bahas bagaimana sejarah penemuan virus. Nah, penemuan virus pertama sekali atau diawali ketika mikroskop elektron sudah ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, setelah itu penemuan virus mulai pesat berkembang, di mana ilmuwan peneliti virus yang pertama kita bahas adalah Edward Jenner. Nah, di mana Edward Jenner adalah seorang dokter dari Inggris yang menemukan vaksin untuk menyembuhkan penyakit cacar. Ia adalah tokoh yang meletakkan dasar bagi imunologi. Imunologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Jadi cacar merupakan penyebab kematian terbesar di abad ke-18. Jenner mengamati bahwa di antara pasiennya yang sebelumnya terkena cacar ringan dari hewan ternak memiliki kekebalan yang lebih baik. Pada tahun 1796, ia memaparkan virus cacar yang ringan kepada seorang anak. Ketika anak itu dipaparkan virus cacar yang menyerang manusia, anak itu menjadi tidak tertular. Ia menerbitkan hasil penemuannya itu dan menjadi terkenal sebagai penemu vaksinasi. Ia juga yang memperkenalkan istilah virus. Oke, jadi Edward Jenner di sini adalah penemu vaksin pencegah penyakit cacar. Kemudian ilmuwan peneliti virus yang kedua adalah Louis Pasteur. Nah, di mana Louis Pasteur menemukan vaksin untuk rabies. Kemudian diikuti penemuan vaksin untuk penyakit lainnya. Nah, itu untuk Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur di sini merupakan penemu vaksin rabies dan dia menyatakan bahwa pusat infeksi penyakit adalah otak dan medula spinalis. Kemudian yang ketiga adalah D.J. Ivanovsky. Ivanovsky di mana dia menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan penyaring bakteri. Hasil penyaringan kemudian dioleskan pada tanaman sehat. Tanaman sehat tersebut kemudian menjadi tertular. Ivanovsky menyimpulkan bahwa partikel yang menyerang tembakau tersebut adalah bakteri patogen yang berukuran sangat kecil atau zat kimia yang diproduksi oleh bakteri tersebut yang lolos dari penyaring bakteri. Itu untuk Ivanovsky. Jadi Ivanovsky ini dia mengekstrak daun tembakau, kemudian dia itu nanti akan menyaring, kemudian barulah dioleskan ke tanaman yang sehat. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu Adolf Meyer. Ya, di mana Meyer dia itu menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat menjadi tertular. Ya, yang selanjutnya ya kita perhatikan di sini. Yang kelima adalah Loeffler dan Frosch. Di mana kalau Loeffler dan Frosch ini menyatakan bahwa penyebab penyakit mulut dan kaki pada sapi dapat melewati filter yang tidak dapat dilewati bakteri. Namun demikian, mereka menyimpulkan bahwa patogennya adalah bakteri yang sangat kecil. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Martinus Beijering. Nah, di mana Martinus Beijering ini merupakan ahli mikrobiologi Belanda. Nah, dia itu menemukan fakta bahwa partikel mikroskopis penyerang tembakau dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tetapi tidak dapat dibiakkan pada medium pertumbuhan bakteri. Nah, fakta lainnya menunjukkan bahwa partikel tersebut tidak mati saat dimasukkan dalam alkohol. Berbeda dengan bakteri yang mati ketika dimasukkan dalam alkohol. Nah, jadinya Beijering menyimpulkan
bahwa partikel yang menyerang tembakau tersebut sangat kecil dan hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Oke, yang selanjutnya yaitu Reed. Nah, di mana kalau Reed, dia itu menyatakan bahwa yang menyebabkan demam kuning dan demam berdarah adalah virus. Yang selanjutnya adalah Thorpe dan Hill. Nah, di mana kalau Thorpe dan Hill menyatakan bahwa yang menyebabkan bakteri itu dapat lisis atau pecah adalah virus. Yang disebut nama penyerangnya adalah bakteriofag. Oke, kemudian kita perhatikan Wendell Stanley. Nah, di mana kalau Wendell Stanley ini berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tanaman tembakau. Partikel mikroskopis tersebut kemudian dinamakan TMV atau Tobacco Mosaic Virus atau virus yang menyerang tanaman tembakau. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Ledrow dan Stuart Harris. Nah, di mana mereka ini adalah penemu virus influenza. Yang selanjutnya adalah Jonas Salk, di mana Jonas Salk adalah penemu atau vaksin untuk penyakit polio. Nah, inilah sejarah penemuan virus. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri daripada virus. Nah, ciri-ciri daripada virus yang pertama di sini, virus bukan sel, tidak memiliki membran sel, ribosom, sitoplasma, dan sumber energi. Kemudian yang selanjutnya, ciri virus mempunyai dua fase untuk keberadaannya, di dalam tubuh inangnya dan di luar tubuh inangnya. Yang selanjutnya, di mana virus bukan anggota sistem klasifikasi 5 kingdom. Selanjutnya, bahwa virus bersifat parasit dan merugikan inangnya. Selanjutnya, bahwa virus tubuhnya tersusun atas asam nukleat, di mana asam nukleatnya itu DNA atau RNA saja dan memiliki kapsid. Yang selanjutnya, bahwa virus memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter 20-400 nanometer. Oke, demikianlah di hari ini yang kita bahas mengenai sejarah penemuan virus beserta ciri-ciri virus.